Halo, perkenalkan nama saya Santi Wulandari. Saya dari kelas Magister Manajemen Perbanas. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Nah, untuk pertanyaan pertama itu yaitu keberadaan organisasi yang dikitari oleh lingkungan membangun hubungan yang bersifat open system. Apa yang dimaksud dengan open system? Lingkungan organisasi era digital saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut saudara, lingkungan organisasi apa saja yang dapat menjadi ancaman dan peluang untuk keberlangsungan hidup organisasi? Nah, berikut saya jabarkan tentang jawaban saya. Sebenarnya kalau misalnya kita telaah lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan organisasi itu? Nah, organisasi seperti yang kita ketahui, organisasi adalah sekelompok orang yang saling berkumpul, yang saling bersatu, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi beberapa orang berkumpul menjadi satu dan mereka berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi itu sendiri memiliki beberapa subsistem yang saling berhubungan, di mana mereka itu saling membutuhkan satu sama lain untuk menguatkan organisasi dalam mencapai tujuan tadi. Jadi semua orangnya itu saling membutuhkan gitu, mereka saling bekerja sama. Nah, untuk macam-macam sistem dalam organisasi itu sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada sistem alamiah atau natural system. Yang kedua ada sistem buatan manusia. Yang ketiga ada sistem dermatin. Dan yang keempat ada sistem probabilistik. Yang kelima ada sistem sederhana. Yang keenam ada sistem tertutup, dan yang terakhir ada sistem terbuka. Nah, untuk sistem terbuka ini itu yang ditanyakan dalam soal UTS kita. Nah, apa sih yang dimaksud open system atau sistem terbuka di suatu organisasi? Nah, sebenarnya adalah open system adalah organisasi yang memang dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan eksternalnya gitu. Jadi organisasi ini mendapat pengaruh dari lingkungan eksternal. Nah, apa sih pengaruh itu sendiri? Pengaruhnya itu bisa dalam hal sosial, bisa dalam hal teknologi. Nah, gimana nih contohnya antara open system dan closed system? Apa sih bedanya organisasi tertutup dan organisasi terbuka? Nah, kalau misalnya organisasi tertutup, artinya dia tidak bisa mendapatkan input dan outputnya itu tidak dipengaruhi oleh dunia luar gitu. Jadi contohnya tuh kayak misalnya TNI, Polri, di mana memang organisasi mereka itu sudah terbentuk suatu sistem untuk mencapai tujuannya dan tidak dipengaruhi oleh sistem lain. Maksudnya kayak apa-apa yang terjadi di luar itu ya tidak mempengaruhi keputusan-keputusan untuk TNI Polri. Nah, beda dengan organisasi open system. Contohnya itu seperti perusahaan TikTok atau perusahaan Gojek dan lain sebagainya gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh dunia luar. Jadi, gimana caranya masyarakat luar atau eksternal ini mempengaruhi setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh si organisasi terbuka ini. Contohnya, kayak misalnya Gojek. Dulu mungkin Gojek itu hanya ada motor dan mobil. Nah, seiring berjalannya waktu, apalagi kita juga makin digitalisasi, udah gitu kita ada pandemi dan lain sebagainya. Gojek mengembangkan sebuah sistem seperti antarjemput makanan atau GoFood, terus GoMart, atau kita bisa memesan pasar swalayan, kita bisa memesan yaitu GoMart. Terus kita bisa mesen tiket nonton atau GoTix dan lain sebagainya. Jadi organisasi si Gojek ini sendiri bersifat terbuka, di mana organisasinya itu dipengaruhi oleh eksternal dan organisasinya itu mempengaruhi eksternal juga gitu. Jadi bagaimana Gojek ini berinovasi untuk membuat berbagai macam fitur itu dipengaruhi oleh macam-macam kebutuhan masyarakat gitu. Nah, sedangkan aplikasinya itu sendiri juga mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu. Dengan adanya Gojek, dengan adanya GoFood dan lain-lain gitu, itu sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Yang tadinya tuh banyak orang yang harus naik angkot atau pesan-pesan ojek pangkalan. Sekarang seperti yang kita ketahui, ojek pangkalan itu justru berlomba-lomba menjadi ojek online seperti itu. Nah, orang-orang yang punya mobil yang tadinya mereka hanya menaruh mobilnya saja,
Tapi sekarang mereka tuh bisa berangkat ke kantor naik mobil, kemudian pulangnya sekalian jalan pulang dia nyalain tuh aplikasi Gojek dan aplikasi Gokar atau aplikasi GrabCar gitu. Nah, sambil jalan itu mereka ngambil penumpang seperti itu. Jadi organisasi terbuka adalah organisasi di mana organisasi tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi eksternal seperti itu. Nah, kemudian lanjut, apa sih yang dipengaruhi? Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang dipengaruhi adalah sosial dan teknologi itu sendiri. Nah, ngomongin soal teknologi itu sendiri, kira-kira dengan adanya organisasi terbuka dan maraknya teknologi, apa sih ancaman di era digital atau di era teknologi seperti sekarang ini gitu? Nah, ancaman yang pertama itu organisasi jika tidak pandai-pandai membuat sebuah keputusan, mereka itu akan bingung gitu. Jadi setiap keputusan yang mereka ambil itu selalu bergantung sama market gitu. Jadi mereka nggak punya jati diri, mereka tuh selalu haus akan validasi masyarakat. Contoh kayak misalnya beberapa organisasi yang kolaps hanya karena mereka lupa sama jati diri mereka ini gitu. Kayak contohnya ya, kayak misalnya Gojek. Nah, contohnya apa sih organisasi yang seiring berjalannya teknologi dia haus akan validasi? Contohnya dengan adanya media sosial itu banyak selebritis atau selebgram atau artis yang membuat sebuah bisnis. Contohnya adalah keripik King Kong dari Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, marak dijual di media sosial, marak dipasarkan di media sosial. Tapi karena mereka tidak benar-benar menganalisis pasar, seperti apa sih pasar ciki itu sendiri, bagaimana sih pasar snack itu sendiri, akhirnya seiring waktu karena haus akan validasi hanya diposting, oh kita punya berbagai bisnis ini nih, kita punya bisnis makanan dan lain sebagainya, akhirnya bisnis tersebut tutup gitu. Jadi penting bagi organisasi itu mereka memiliki jati diri dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi mereka harus pintar-pintar menganalisis pasar gitu. Yang kedua, dengan adanya kemudahan akses data membuat kita malas secara intelektual. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya beberapa toko nih, contoh kita di Shopee, banyak banget produk-produk yang sebenar-benarnya itu sudah dituliskan deskripsinya, warnanya apa, fiturnya seperti apa, kegunaannya apa, cara menggunakannya seperti apa. Tapi dengan adanya teknologi ini membuat customer itu sangat-sangat malas untuk membaca, untuk mencari tahu. Akhirnya dia chat lagi nih nanya, Kak, ini cara gunainnya itu seperti apa gitu. Padahal jelas-jelas semua fitur lengkapnya itu sudah ada di dalam deskripsi itu sendiri gitu. Terus yang ketiga, konsumen itu menjadi impulsif dan ceroboh. Nah, contohnya kayak misalnya salah satunya di Shopee, banyak banget nih konsumen tertipu. Kayak contohnya ada handphone 500.000 gitu. Padahal dia nggak baca bahwa itu adalah casing handphone. Jadi karena gambarnya yang di depan itu adalah handphone, jadi mereka kiranya itu adalah jualan handphone. Oh, murah nih handphone 500.000. Pas datang, loh kok casingnya doang gitu. Nah, jadi dengan adanya era digital ini membuat konsumen itu menjadi ceroboh gitu, menjadi impulsif, menjadi boros. Kayak apa yang mereka lihat bagus, ya udah mereka pesan gitu, tanpa dibaca dengan detail, tanpa mereka tahu gitu bahwa itu apa sih yang mereka mau beli, kayak gitu-gitu. Nah, terus yang keempat ancamannya itu adalah bagi organisasi yang sedikit belajar. Bukan hanya organisasi, tapi bagi konsumen gitu. Untuk organisasi yang tidak belajar bagaimana sih konsumen ini bergerak, bagaimana kepribadian konsumen dan lain sebagainya, itu pasti akan kolaps gitu. Contohnya adalah dulu awal-awal ojek online itu muncul, Bluebird itu sempat tidak mau dipesan secara online gitu, karena ya udah jati diri mereka itu adalah taksi gitu. Seiring berjalannya waktu ya udah mereka akan terkikis oleh teknologi yang menyebabkan sekarang Bluebird udah gabung sama ojek online, udah gabung sama Grab, udah gabung sama Gojek, makanya sekarang ada Grab taksi gitu. Nah, abis itu nextnya merangkul era digital. Gimana sih caranya agar kita itu bisa memanfaatkan digitalisasi ini secara maksimal? Yang pertama, kita harus memanfaatkan data. Jadi
banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kalau misalnya nih kita kunjungin Instagramnya, kita masuk ke dalam websitenya atau link yang ada di bio-nya itu sendiri, kita disuruh dimasukin minta emailnya atau nama lengkap dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di era digitalisasi ini kita sangat butuh data konsumen. Kenapa? Karena dengan adanya data konsumen, dengan kita punya database yang lengkap, itu bisa membuat kita cocok mau menawarkan produk seperti apa dengan gaya bahasa seperti apa sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan masing-masing konsumen itu sendiri. Mungkin kalau dulu kita bikin reklame, kita nggak tahu sebenarnya yang lihat reklame kita ini siapa. Nah, beda dengan era digital, kita bikin iklan, kita bisa tahu siapa sih orang yang datang ke iklan saya, terus umur berapa, kepribadiannya seperti apa, laki-laki atau perempuan. Nah, big data ini yang akan kita gunakan untuk cara kita mempromosikan kepada konsumen sesuai dengan karakteristik konsumen itu sendiri. Nah, yang kedua, kita harus memiliki investasi terhadap tim atau divisi teknologi di organisasi itu sendiri. Jadi kita harus punya tim divisi teknologi atau divisi IT yang terus berkembang ilmunya. Jangan mereka hanya tahu bagaimana mengoperasikan sebuah sistem, tapi ketika sistem itu harus diperbaiki seiring berjalannya waktu dan seiring kebutuhan karyawannya semakin meningkat, dia nggak tahu lagi gimana caranya. Jadi kita perlu investasi lebih banyak untuk divisi IT. Yang ketiga, karena banyaknya review-review yang ada di internet membuat pelanggan itu menjadi kayak terbuka sekali aksesnya. Jadi mereka bisa lihat mana sih produk yang bagus, mana produk yang jelek. Nah, gimana caranya dengan era teknologi ini kita bisa meningkatkan pengalamannya mereka sehingga mereka itu bisa memposting atau mereka bisa mereview secara positif seperti itu. Nah, soal kedua adalah konsep psikologi positivity yang memerankan peran bagi perilaku organisasi. Nah, bagaimana perspektifnya? Kemudian kedua, jelaskan seluas-luasnya opini saudara tentang hubungan kekuasaan politik dan pemberdayaan anggota organisasi terkait dinamika konsep learning organization. Nah, intinya adalah psikologi organisasi positif itu adalah bagaimana karyawan itu merasa senang, memiliki energi yang positif pada saat bekerja. Kebayang nggak kalau misalnya kita lagi kerja sama orang yang selalu banting-banting buku gitu ya, selalu banting-banting barang, yang bawaannya tuh marah, bawaannya merenggut apa segala macam. Itu rasa energi negatif yang ada di hati karyawan itu membuat mereka nggak akan maksimal kerjanya. Beda kalau misalnya karyawan yang ke kantor tuh ngerasa senang, ngerasa dihargain, dan beberapa fasilitasnya juga diberikan gitu. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan diri atau meningkatkan rasa energi positif dari karyawan itu sendiri yang menyebabkan dia akan meningkatkan performance pekerjaan mereka. Makanya kalau misalnya kita tahu bahwa kayak misalnya di kantor Gojek itu kan udah ada bioskopnya, tempat biliarnya, beanbagnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah untuk meningkatkan energi positif dari si karyawan. Intinya biar karyawan betah lah untuk kerja di sana dan mereka tetap senang, tetap happy sehingga performance mereka juga bisa bertambah. Nah, gimana sih pengaruh si power politik dan pemberdayaan anggota organisasi itu sendiri? Untuk power itu sendiri, jadi bagaimana pemimpin yang memiliki kekuatan itu mendrive organisasi mereka untuk selalu belajar dari waktu ke waktu. Jadi kayak belajar bagaimana sih kebutuhan di masyarakat, bagaimana sih kebutuhan karyawannya itu sendiri gitu. Nah, jadi pemimpin itu nggak benar-benar stagnan gitu. Pemimpin itu nggak benar-benar egois untuk memaksakan keputusannya dia, tapi dia juga bertanya dan melihat sekeliling seperti itu. Terus politik, bagaimana sih hubungan antar karyawannya, antar pemimpin dan lain sebagainya. Jadi komunikasinya atau politik kantornya itu mengarahkan organisasi mereka itu terbuka terhadap dunia luar seperti itu. Nah, yang ketiga ada pemberdayaan anggota organisasi. Nah, untuk membuat karyawan itu tetap happy, tetap senang buat bekerja di sana, memiliki energi yang positif, anggota organisasi ini diberdayakan seperti kayak mereka memiliki ide-ide tertentu dan mereka idenya akan ditampung untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan organisasi. Nah, sekian presentasi dari saya untuk tugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.